Yesus kami datang menghampirimu, mengucap syukur, berterima kasih buat hari Sabatmu. Hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan kami sudah memuji, menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Saatnya kami mendengarkan Engkau lewat pemberitaan firman. Karenanya Bapa, biarlah Engkau mengurapi kami semua, hati, pikiran, dan pendengaran kami. Urapi juga hamba-Mu, Bapa, berbicaralah. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, shalom buat kita semua, baik jemaat yang ada di Singapura, sahabat Facebook yang bersama-sama dengan kami. Hari ini 8 Agustus 2021, kita kembali berjumpa, bertemu dalam ibadah raya yang sedang berlangsung saat ini. Harapan saya sebagai gembala buat jemaat yang di Singapura, apapun itu, jika engkau bisa terkoneksi, bisa terhubung dengan ibadah ini, maka nikmatilah. Tapi jika engkau karena pekerjaanmu, engkau tidak bisa mengikuti ibadah ini secara live, nanti entahkah malam sebelum tidur di kamarmu, engkau bisa memutar ulang video ini. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini 8 Agustus kita masih berbicara tentang kemerdekaan. Karena secara khusus Agustus bagi bangsa kita Indonesia adalah bulan merdeka. Bulan di mana bangsa Indonesia mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan yang sudah mendahului kita merebut kemerdekaan daripada tangan para penjajah. Hari ini juga dalam ibadah raya kita berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan sejati yang ada di dalam Kristus. Ya, sebagai bangsa kita wajib merdeka. Karena jika tidak, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita di bawah tekanan, hidup kita tertindas, dan hidup kita harus tunduk pada penjajah. Tapi puji syukur kepada Tuhan, tahun ini Indonesia akan memperingati kemerdekaannya yang ke-76 tahun. Dan hari ini juga kita mau berbicara kembali tentang merdeka itu. Tentunya dalam konteks firman Tuhan. Dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Nah, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Filipi. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, Filipi 4 ayat 8. Nah, minggu ini, hari ini, tema kita adalah pikiran adalah medan peperangan kita. Iya. Jadi, hari ini ketika kita pun sudah merdeka, kita punya peperangan tersendiri, yaitu pikiran kita. Pikiran kita merupakan medan peperangan kita. Maka kita harus memenangkan pikiran kita setiap saat, setiap waktu. Ada banyak di negara-negara maju, contoh Jepang, banyak orang melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka kalah dalam medan peperangan pikiran mereka. Ya, secara fisik jasmani, secara bangsa, tidak ada lagi penjajah di bumi pertiwi. Tidak ada lagi penjajah di tanah air tercinta Indonesia. Secara kerohanian kita tidak lagi terjajah oleh karena dosa. Karena ketika kita sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki kemerdekaan. Tapi hari ini dalam konteks merdeka yang sejati, juga bulan merdeka bagi bangsa Indonesia, catat baik-baik, ternyata kita tetap punya satu peperangan, yaitu di dalam pikiran kita.
Nah, tadi saya katakan di Jepang banyak orang bunuh diri karena mereka putus asa. Mereka tidak bisa menang daripada pikiran mereka. Apalagi yang banyak orang kalah dengan pikiran hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tadi malam saya melihat berita di televisi. Di Jakarta ada banyak pengusaha mengibarkan bendera putih, tanda menyerah karena perekonomian mereka hancur. Perekonomian mereka bangkrut. Terdampak kasus COVID, lagi dilanjutkan PPKM darurat, lagi level 4, level 3, dan seterusnya. Tapi hari ini, tahukah Tuhan keadaan yang terjadi di dunia khususnya Indonesia? Dia sangat tahu. Dia tidak hanya sangat tahu, tapi dia sangat peduli. Maka hari ini penghiburan, penguatan kepada kita terambil dari Filipi 4 ayat 8. Mari kita kupas satu demi satu. Semua yang benar. Oke? Jadi kita pun di tengah pandemi COVID-19, kita tetap berdiri teguh sebagai orang benarnya Tuhan. Kita harus memikirkan itu. Semua yang benar harus kita pikirkan. Agar apa? Pikiran kita yang memikirkan semua yang benar itu akan menuai tindakan yang benar pula. Contoh, hari ini Indonesia masih dalam PPKM darurat. Gereja ibadahnya online. Banyak gereja komplain. Kenapa saudara kita hari Jumat cuek bebek aja, tetap ibadah ramai-ramai. Itu urusan mereka. Urusan kita, semua yang benar kita pikirkan. Maka ketika hari ini kita ibadah online, kebenarannya adalah kita bukan orang, kita bukan pribadi yang akan menciptakan klaster baru tentang COVID-19 jika kita berkerumun dalam ibadah yang dilaksanakan. Bukan kita tidak berani, bukan kita tidak mau ambil resiko, tapi Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar. Jadi jika kita patuh kepada himbauan pemerintah per hari ini, kita masih ibadah online, itu adalah sesuatu yang benar. Buah tindakan kita pun benar. Enakkah ibadah online? Ada banyak plesetan, ada banyak lelucon yang dijadikan. Gara-gara ibadah online, pendeta berkurang penghasilan. Gara-gara ibadah online, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Filipi 4 ayat 8 mengajarkan kita semua yang benar. Per hari ini saya katakan, ibadah online adalah yang benar. Jika kau pikirkan itu benar, kau laksanakan dia, maka jadilah benar. Ada amin? Yang berikut dikatakan, semua yang mulia. Semua yang mulia itu bermuara kepada Yesus. Semua yang mulia. Kalau kita baca dari Roma, semua berasal daripada Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan. Dan kita kembalikan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang mulia adalah pengagungan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam aktualisasi hidup kita sehari ke sehari. Contoh, memikirkan yang mulia artinya engkau akan mengawali hari kehidupanmu bersekutu dengan Tuhan. Omong-omong by the way, jemaat, tadi pagi ketika engkau bangun doa kagak? Nah itu, memikirkan yang mulia. Nanti sebentar malam kita akan mengakhiri hari dalam persekutuan dengan Tuhan, karena kita tahu segala kemuliaan hanya patut dipersembahkan kepada Yesus. Bagaimana kita bisa mempersembahkan itu kepada Yesus jika kita cuek? Jika kita abai melakukan segala sesuatunya tentang hal yang mulia. Tentunya di dalam perilaku hidup yang benar juga. Dan itu harusnya satu paket. Ketika kita memikirkan yang benar,
kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu merupakan sesuatu yang sudah satu paket. Hidup sehari-hari kita adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, berikutnya dikatakan semua yang adil. Banyak orang keberatan dengan pemerintah. Banyak orang keberatan dengan pemimpin gereja, berkata tidak adil. Adil itu sebenarnya bagaimana sih menyimpulkannya? Kalau saya menyimpulkannya, adil itu adalah orang yang mau melakukan kewajibannya terlebih dahulu, baru bertanya atau menuntut tentang haknya. Adil ya, adil. Adil itu sebenarnya adalah orang yang mau melakukan kewajibannya terlebih dahulu, baru mempertanyakan tentang haknya kemudian. Adil. Memang ketidakadilan banyak terjadi. Apalagi di tengah-tengah orang fasik. Apalagi di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi semua yang adil bagi kita adalah lakukan dulu apa yang menjadi kewajiban kita, maka kita akan bisa mendapatkan hak. Saya pikir ini tidak terbantah jika kita melakukan bagian kita dalam hidup ini. Percayalah, Tuhan akan melakukan bahagiannya untuk kita. Jangan kita bilang, Tuhan berkati aku, maka aku akan melayanimu. Tuhan berkati aku, maka aku melakukan hal-hal yang baik. No, itulah adil. Apa tadi adil? Melakukan terlebih dahulu apa yang menjadi kewajiban kita, barulah kemudian kita bertanya atau meminta apa yang menjadi hak kita. Berikutnya dikatakan semua yang suci. Semua yang suci artinya say no to dosa. Katakan tidak untuk dosa. Semua yang suci. Katakan tidak untuk dosa. Kenapa? Karena hari ini, di tengah-tengah kesesakan zaman, di tengah-tengah penderitaan manusia, di pandemi COVID-19, maka ada banyak orang juga, ya, kita masih tahu, masih viral, apa itu hibah 2 triliun yang fiktif, apalagi, ya, di sebuah kota di Indonesia, ya, PCR swab sama genos bisa dibuat abal-abal untuk mendapatkan keuntungan. Semua yang manis. Coba kita berpikir, manis. Ih, adik kecil ini manis sekali kelakuannya. Semua yang manis. Semua yang manis artinya hidup ini menjadi berkat. Tidak menjadi sandungan. Tidak membuat orang tawar hati. Semua yang manis. Memang implementasinya tidak gampang. Implementasinya tidak mudah. Tapi dikatakan semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang sedap didengar. Aduh. Saya boleh ambil contoh. Kalau orang yang sedang berkasih-kasihan. Nanti bisa baca Kidung Agung. Kidung Agung. Bagaimana seorang kekasih memuji-muji pujaan hatinya. Semua yang sedap didengar. Istriku cantik nian wajahmu. Walau mungkin istrinya jerawatan, tapi tetap dia bilang semua yang sedap didengar. Nah, nanti boleh baca Kidung Agung. Bagaimana? Tidak ada hujatan di situ, tidak ada ejekan, semuanya sedap didengar. Yang berikut dikatakan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kebajikan.
patut dipuji. Tampillah elegan dalam hidupmu. Tampillah perfect walaupun memang tidak ada yang sempurna. Tampillah perfect setidak-tidaknya ada inner yang dari dalam dirimu mendorong engkau melakukan itu. Sehingga tidak ada lagi kata bermalas-malasan, tidak ada lagi kata cuek, tidak ada lagi kata saya ini siapalah. Berikutnya dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Itu menjadi satu paket, menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diubahkan. Lalu bagaimana kita bisa melakukannya? How to do? 1 Korintus 2 ayat 16 berkata demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tanpa itu, Filipi 4 ayat 8 tadi tidak mungkin kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Mengenakan pikiran Kristus. Minggu lewat dikatakan tidak ada lagi perhambaan yang hidup di dalam Kristus. So, kita yang hidup di dalam Kristus sebenarnya otomatis setiap waktu dan setiap saat mengenakan pikiran Kristus, sehingga Filipi 4 ayat 8 tadi kita bisa praktekkan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah, tapi kita lakukan dengan sukacita karena kita punya sebuah komitmen. Seketika kita menerima merdeka yang sejati, maka kita mau diubahkan, kita mau menjadi seperti Kristus. Dan hari ini tema kita memenangkan peperangan kita. Ya, pikiran adalah medan peperangan kita. Maka kita harus mengenakan pikiran Kristus. How to get it? Bagaimana mendapatkannya? Hiduplah dalam persekutuan yang erat. Hiduplah dalam relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan saya percaya hari ini, kalaupun misal jemaat engkau yang ada di Singapura, hari-hari ini engkau terintimidasi dengan berbagai macam hal. Hari-hari ini engkau terganggu oleh karena pikiranmu yang menerawang kemana-mana, yang timbul akibat masalah, yang timbul akibat cobaan, tekanan, dan seterusnya. Hari ini, mari kita ubah. Kita menangkan medan perang kita, yaitu pikiran kita, dengan pikiran Kristus. Selalu mengenakan pikiran Kristus. Jangan takut, karena ketika kita mau, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuan itu. Dan apapun yang sudah terjadi, dan bila pun terjadi, hari ini saya mau katakan kepada kita, bahwasanya Tuhan tahu dan Dia peduli. Maka sebagai penutup, saya mau katakan Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Secara khusus kita pribadi-pribadi yang senantiasa mengenakan pikiran Kristus, sehingga Filipi 4 ayat 8 akan kita praktekkan hari demi hari dalam hidup keseharian kita. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang berkata bahwasanya sekalipun kami sudah memiliki kemerdekaan sejati, kami masih punya satu peperangan, yaitu memenangkan pikiran kami. Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas akan terus mengajar setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.